Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Pagi hari ini mohon maaf karena saya harus melakukan aktivitas lain, ya, memberikan materi atau diundang di kampus lain untuk memberikan seminar, jadi pembicara. Maka saya sengaja membuat video ini agar perkuliahan kita tidak terganggu, ya, tetap bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, ya. Pada pagi hari ini eh, materi yang akan kita bahas adalah materi yang pertama, yaitu terkait dengan pentingnya matematika ekonomi dan bisnis, ya. Pagi hari ini kita akan terlebih dahulu bisa memahami tentang hmm, bagaimana matematika itu digunakan dalam berbagai bidang di ekonomi, dan mungkin contoh-contohnya seperti apa gitu, ya, sehingga seperti pembicaraan kita di pertemuan sebelumnya bahwa matematika ini hanya dijadikan alat saja dalam kebutuhan-kebutuhan analisis ekonomi, ya. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu pertama, apakah sebenarnya matematika itu, kemudian mengapa belajar matematika ekonomi dan bisnis, apa keuntungan belajar matematika ekonomi dan bisnis, serta bagaimana mempelajari matematika ekonomi dan bisnis, ya. Kita masuk dulu kepada apakah matematika itu. Ya, kalau ini saya ambil dari sumber. Ya, kata matematika itu berasal dari kata matema. Saya juga nggak persis tahu apakah benar cara pengucapannya, ya. Tapi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah science atau ilmu pengetahuan atau belajar, ya. Matematika itu juga bisa diartikan sebagai suka belajar, gitu ya. Ini kontradiksi sekali mungkin, ya. Banyak orang yang menganggap matematika itu ya sulit gitu, ya. Kemudian malah makna matematika sendiri itu belajar atau suka belajar, gitu ya. Nah, kemudian eh, pengertian matematika itu sangat sulit untuk didefinisikan, ya. Yang mungkin orang tahu matematika itu yang hitung-hitung gitu, ya. Hitung-hitung dari mulai hitung-hitungan yang sederhana sampai mungkin yang sangat rumit. Orang awam menganggapnya seperti itu. Ya, kalau kita sekolahnya masih SD, ya mungkin hitung-hitungannya ya mulai mengenal angka, kemudian eh, mulai dengan penjumlahan, mungkin waktu kita SD dulu penjumlahan, pengurangan, kali, bagi, akar, dan seterusnya, makin rumit dan seterusnya, ya. Sehingga pada umumnya orang awam hanya akrab dengan aritmatika atau sesungguhnya hanya ilmu hitung, gitu ya. Aritmatika itu hanya bagian dari matematika, maaf. Aritmatika itu adalah ilmu hitung yang didefinisikan sebagai ilmu tentang berbagai bilangan yang bisa langsung diperoleh dari bilangan-bilangan bulat. Ya, 1, 0, 2, minus 2 gitu, ya, dan seterusnya. Dan operasinya hanya operasi-operasi yang dasar seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, operasi-operasi yang hanya tambah, kurang, kali, dan bagi. Ini mungkin definisi matematika yang dipahami oleh orang awam, ya. Ya, matematika itu tambah, kurang, kali, dan bagi. Ya, bagi kita yang sudah mungkin menempuh pendidikan SMP, SMA, ternyata matematika itu luas, ya. Ada apa, ya, aljabar gitu, ya, ada kalkulus, ada macam-macam gitu, ya. Kemudian nah ini. Nah, kemudian matematika itu adalah raja dan sekaligus pelayan, katanya begitu.
matematika sebagai pelayan itu adalah matematika yang dianggap sebagai ilmu dasar yang bisa melayani berbagai ilmu pengetahuan lain. Jadi seperti ini contohnya. Ekonomi menggunakan matematika. Ya, matematika sebagai alat yang melayani kebutuhan-kebutuhan untuk bidang ekonomi. Matematika juga bisa digunakan untuk bidang-bidang lainnya. Ya, mungkin orang-orang mempersepsikan matematika itu ya dipakai oleh orang-orang mungkin teknik gitu ya. Kental sekali itu matematika untuk orang-orang teknik. Namun ternyata untuk bidang-bidang ekonomi juga matematika ini dibutuhkan, digunakan gitu, sebagai alat bantu untuk berbagai kebutuhannya. Ya. Atau karena dia juga bisa menaungi banyak bidang ilmu, maka terkadang juga dianggap matematika sebagai raja. Wah, dia yang bisa mendukung berbagai bidang ilmu. Dia berada di atas sebagai raja. Padahal di sisi yang lain juga dia bisa melayani ya. Makanya istilahnya matematika sebagai raja dan sekaligus sebagai pelayan. Bisa juga matematika itu dianggap sebagai bahasa. Ya, bahasa. Misal kalau orang Indonesia bilang 3 gitu ya. Kalau kita sebutkan menggunakan kata 3 gitu. Mungkin orang luar, orang Eropa, orang Amerika yang berbahasa yang berbeda dengan kita, pakai bahasa mulut ya, itu tidak paham apa itu maksudnya. Atau ketika orang Inggris bilang tree, mungkin karena kita udah tahu ya. Tapi kalau kita belum tahu, ya kita nggak tahu apa maksudnya tree. Gitu. Tapi dengan menggunakan simbol angka, maka semua orang di seluruh dunia tahu itu maksudnya apa. Universal dia. Contoh kalau misalnya pengalaman ya belanja di negara lain yang tidak menggunakan bahasa yang sama. Kita cukup bawa kalkulator saja, ya. Kita tunjuk-tunjuk barang yang mau kita beli misalnya, kemudian kita serahkan ke dia atau kita berikan dia kalkulator, dia akan mengetikkan angka di situ. Maka kita tahu harganya berapa. Dia tidak perlu mengucapkan dalam bahasa dia. Bahkan kalau dia sebutkan dalam bahasanya dia, kita nggak ngerti apa yang dia maksud gitu ya. Berapa harganya kita nggak tahu. Misalnya kita belanja di Bangkok misalnya ya, kalau di Malaysia oke lah kita mungkin mengerti ya. Di Thailand saja kita nggak ngerti apa yang dia bilang. Tapi kalau kita berikan kalkulator kemudian dia ketik di situ, kita tunjuk-tunjuk barangnya, dia tahu kita mau beli barang itu, maka dia bisa tuliskan angka di situ dan kita paham, oh harganya mungkin 10 baht gitu ya. Sebaliknya juga kalau mereka datang kemari. Atau mungkin orang Thailand yang kemari ya, dia mau beli barang kita, kita bisa tunjukkan angka di dalamnya. Atau kalau kita mau tawar-menawar pun bisa. Jadi dia misalnya buat 10 di kalkulator yang kita bawa, terus kita buat 8 gitu ya. Dia tahu bahwa kita minta kurang gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa matematika itu atau angka-angka itu bisa dijadikan sebagai bahasa. Bahasanya universal lagi. Bisa diterima oleh siapa saja. Di mana saja. Nah, ini kita lihat dulu ya. Matematika adalah menggunakan berbagai simbol dan ekspresi untuk mengkomunikasikannya. Misalnya orang Jawa secara lisan memberi simbol bilangan 3, angka 3 maksudnya, dengan mengatakan telu. Macam tadi saya bilang. Mungkin Thailand bilangnya beda, tapi simbolnya tetap sama. Kita bilangnya beda, tapi simbolnya tetap sama. Ya, sedangkan dalam bahasa Indonesia, bilangan tersebut disimbolkan melalui ucapan 3. Inilah sebabnya banyak pakar mengelompokkan matematika dalam kelompok bahasa, atau lebih umum lagi dalam kelompok alat komunikasi, bukan sains. Bisa juga, ya, karena universalnya lah dia. Gitu. Kemudian
Kita udah paham ya, ya, jadi universal angka-angka itu. Jadi bisa diterima di mana saja. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita harus belajar matematika, ekonomi, dan bisnis. Ya, alasannya tentu bukan karena kita memang selain kuliah di Fakultas Ekonomi gitu ya, ini merupakan mata kuliah yang harus kita ambil, wajib kita lewati. Namun kita harus punya juga alasan-alasan yang lebih ilmiah lah ya, jangan karena keterpaksaan mungkin atau karena kewajiban gitu ya. Yang pertama, ilmu ekonomi dan bisnis adalah ilmu semi eksakta. Tidak melulu hitung-hitungan sih, ya. Tapi hitung-hitungannya ada gitu ya. Makanya dikatakan semi eksakta. Kemudian karena semi eksakta dia butuh matematika gitu ya, kira-kira begitu ya. Dalam berbagai aktivitas ekonomi memang kita membutuhkan angka-angka gitu ya, transaksi di pasar gitu ya, transaksi perbankan gitu, bahkan analisis-analisis yang lain ya, analisis ekonomi makro gitu ya, butuh angka-angka. Namun angka itu kemudian harus dijelaskan, penjelasannya itu tidak lagi eksaktanya, tapi disitulah seninya ya. Menginterpretasi makna-makna angka ekonomi ya, tapi tetap menggunakan angka dan pendekatannya matematika. Dalam mempelajari ekonomi perlu analisis gitu ya, perlu analisis. Sebab itu matematika dijadikan salah satu alatnya. Nah, mumpung saya ingat ya, saya pernah mendengarkan sebuah penjelasan yang menarik tentang analisis ya. Analisis itu bisa menggunakan banyak pendekatan ya, atau tools ya. Salah satunya matematika memang. Tapi selain itu ada yang lain ya. Misal yang pertama itu bisa kita lakukan analisis menggunakan gambar 2 dimensi. Ya, gambar 2 dimensi. Contohnya apa? Contohnya peta misalnya. Peta itu adalah penyederhanaan dari apa yang ada di dunia nyata, apa yang sebenarnya ada di dunia nyata ya. Misalnya peta Sumatera Utara atau peta Indonesia. Bentuknya hanya petanya hanya selebar kertas A5 misalnya, atau A3 atau A4. Tapi itu sudah merepresentasikan Indonesia. Ya. Misalnya di peta kita bisa temukan skala 1:1 juta. Artinya misalnya 1 cm di peta itu menunjukkan 1 juta cm di alam yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita bisa berimajinasi dengan menggunakan itu dan bisa dianalisis juga. Atau misalnya gini, dari Medan ke Jakarta itu kalau diukur di peta itu jaraknya 2 cm. Ya. Penerbangan dari Medan ke Jakarta butuh 2 jam. Maka ya logika kita pasti bisa menganalisis bahwa setiap 1 cm di peta itu membutuhkan 1 jam perjalanan menggunakan pesawat gitu ya. Jadi kalau kita ukur juga yang lain, misalnya dari Jakarta ke Bali 1,5 cm, tentu kita bisa bilang dari Jakarta ke Bali itu 1,5 jam perjalanan pesawat. Atau dari Jakarta ke Makassar butuh panjangnya hanya 2,5 cm, maka kita bisa bilang dari Jakarta ke Makassar itu butuh 2,5 jam. Nah, itu kan artinya analisis gitu ya. Analisis menggunakan 2 dimensi. Peta contohnya. Ada juga contoh-contoh analisis menggunakan 3 dimensi. Apa itu? Misalnya market ya. Kalau kita jalan ke mall misalnya, kita kadang-kadang menemukan ada promosi perumahan gitu ya. Maka di situ bisa kita lihat ada market. Nah, market. Dari market itu kita bisa lihat, wah seperti ini rupanya perumahannya ya.
ada sekian banyak rumah, sekian puluh atau sekian ratus rumah dengan klaster-klaster yang berbeda-beda dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa lihat di situ ada danau, mungkin danau buatan, ada jalan, ada di mana pintu masuk, satpamnya di mana, fasilitas apa saja yang ada di situ dan seterusnya. Padahal kalau kita berkunjung ke lokasi yang sesungguhnya, mungkin rumahnya baru rumah contoh gitu, belum ada semuanya gitu. Tapi dengan menggunakan market itu, kita misalnya katakan kita calon pembeli gitu ya, kita bisa mereka-reka, menganalisis, bahkan bisa memutuskan rumah yang mana yang akan kita beli walaupun kita belum pernah lihat rumahnya, belum ada pun, belum dibangun, karena melihat market itu. Jadi market itu adalah penyederhanaan dari yang sesungguhnya ada, kemudian dengan market itu kita bisa melakukan analisis-analisis dan mengambil keputusan. Nah, itu juga bisa kita lakukan menggunakan pendekatan matematika. Nah, angka-angka itu sebenarnya yang dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya persamaan, regresi, atau yang lain nanti kita bisa bicarakan selanjutnya di matematika, atau rumus-rumus yang nanti kita bisa gunakan. Itu adalah sesungguhnya penyederhanaan juga menggunakan angka-angka, menggunakan matematika gitu, dan akhirnya nanti itu kita jadikan alat analisis dan bisa juga dijadikan alat untuk pengambilan keputusan. Saya sering memberikan contoh begini. Misalnya, saya datang ke rumah orang tua saya, kemudian adik-adik saya, saudara-saudara saya juga datang dengan bahagianya orang tua saya, kemudian mau buat kue bolu lah, katakan begitu ya. Nah, kemudian dia lihat bahan-bahan yang ada, oh kebetulan ada 10 butir telur di kulkas gitu ya. Lalu dia buku resep masakan, untuk buat satu kue bolu itu butuh 5 butir telur. Tentu dengan mudah orang tua saya itu bisa mengambil kesimpulan, menganalisis dan mengambil kesimpulan bahwa jumlah kue bolu yang bisa dibuat adalah 2 loyang, katakan begitu ya. Karena satu loyang kue bolu bisa dibuat dengan menggunakan 5 telur, dan telurnya ada 10. Kan ada angka di situ ya, 5 telur, 10 telur gitu ya. Apakah bisa dibuat dalam bentuk matematis? Bisa. Ya. 10 sama dengan 5x. Ya, gitu ya. Itu jadi persamaan dia. 10 sama dengan 5x. Maka x sama dengan 10 bagi 5, x sama dengan 2. Nah, namun pada kondisi itu orang tua saya tidak perlu membuat persamaannya, karena dengan menggunakan otaknya saja ya, hitung-hitungan tanpa harus buat persamaan saja bisa ya, bisa diputuskan, dianalisis dan diputuskan berapa banyak kue yang harus dibuat tanpa harus membuat persamaan matematis gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah lebih kompleks, dia pabrik misalnya, butuh bahan baku yang banyak, produksinya massal gitu ya, pabriknya besar ya, tentu tidak sesederhana membuat kue tadi. Maka dibutuhkanlah penyederhanaan dalam bentuk matematis ya, walaupun nanti persamaannya rumit, tapi itu adalah penyederhanaan sesungguhnya. Dari situlah bisa dianalisis dan kemudian diambillah keputusan-keputusan tentang berapa banyak yang harus diproduksi, berapa bahan baku yang harus dibeli, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian analisis berupa kualitatif dan kuantitatif. Jadi analisisnya bisa berupa angka-angka, hasil angka-angka, kemudian bisa diterjemahkan dalam narasi-narasi berbentuk kualitatif. Analisis kuantitatif itu menggunakan matematika, sehingga matematika ekonomi bisa menjadi sebagai dasar analisis ekonomi dan seterusnya. Jadi banyak alasan kita mengapa kita harus belajar matematika ekonomi dan bisnis. Nah, kemudian siapa yang perlu matematika? Semua orang. Mungkin dengan tingkat level kesulitan dan kerumitan matematika yang berbeda-beda tentu. Anak-anak perlu. Anak-anak SD waktu jajan di kantin gitu ya, dia bisa tahu uangnya berapa,
jajannya berapa, ya, mungkin dia beli kue, uang jajannya 10.000, kuenya Rp1.000 satu, dia beli 5 atau dia beli 2 gitu ya. 2 kali 1.000 itu 2.000, uangnya 10.000, berarti kembaliannya 10.000 kurang 2.000 sama dengan 8.000. Itu kan matematika dan digunakan dalam transaksi sehari-hari oleh anak-anak, anak SD. Anak jalanan juga, pengemis juga butuh bahkan, ya. Perjaka, anak gadis remaja, ibu rumah tangga khususnya ya, belanja ke pasar, ya. Dikasih suaminya jatah uang belanja 1 bulan, misalnya 3 juta gitu ya, dia harus bagi 30 hari ya kan, berarti 100.000 per hari, kira-kira gitu ya. Itu udah matematis, 3 juta bagi 30 hari sudah matematis. 100.000 per hari, 100.000 dia harus alokasikan untuk membeli berbagai bahan makanan gitu ya. Berarti ada distribusi di situ dan seterusnya. Jadi mungkin tingkat kerumitannya lebih daripada anak-anak tadi ya. Bahkan juga dibutuhkan oleh pengusaha, tentu dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi, raja, pejabat, pegawai, presiden dan seterusnya. Semua butuh matematika dengan itu tadi, dengan level kesulitan yang berbeda-beda dan untuk kebutuhan yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian kita lihat pentingnya pengetahuan fungsi matematika untuk ekonomi. Fungsi ya, fungsi matematika. Yang pertama adalah kejadian-kejadian ekonomi itu saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Ya, mungkin yang paling populer itu permintaan dan harga ya. Itu berhubungan itu, harga dan permintaan. Jika harga naik, maka permintaan akan turun. Itu kan bunyi hukum permintaan. Artinya ada hubungan antar harga dan permintaan barang. Itulah yang dimaksud dengan kejadian-kejadian ekonomi itu saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Harga yang tinggi mempengaruhi permintaan yang mungkin akan menurun dan seterusnya. Itu ada hubungannya, saling mempengaruhi. Dan juga itu terjadi di banyak hal lain di ekonomi, tidak hanya permintaan dan penawaran saja. Mungkin dalam hal yang lain. Suku bunga dan menabung. Kalau suku bunga di bank tinggi, maka kita cenderung akan menabung. Ya, karena kita berharap menerima imbal hasil yang lebih tinggi. Ya, atau variabel-variabel ekonomi lainnya. Nah, jadi ternyata kejadian-kejadian ekonomi itu saling berhubungan satu sama lainnya dan saling mempengaruhi. Kemudian kejadian-kejadian ekonomi tersebut dapat dinyatakan dengan perubahan nilai variabel. Harga naik, harga itu variabel. Perubahan nilainya, harga naik. Kan bisa dikuantifikasi itu, bisa diangka-angkakan. Naik dari 4.000 jadi 6.000. Ada nilainya. Variabelnya harga, nilainya rupiah. 4.000 ke 6.000. Variabel adalah sesuatu yang nilainya berubah-ubah. Jadi kalau nilainya tetap, itu bukan variabel namanya. Variabel itu asal katanya adalah variasi, berubah-ubah. Semua hampir rata yang menjadi kajian-kajian di ekonomi itu ya variabelnya itu ya memang berubah-ubah. Misalnya produksi. Produksi itu berubah-ubah setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Pendapatan juga berubah-ubah. Harga, biaya, investasi, penjualan, dan mungkin variabel-variabel lainnya dalam ekonomi. Semua pasti memiliki nilai dan nilainya berubah-ubah. Satuannya ada. Produksi misalnya, satuannya apa? Ton kah? Ya. Unit kah? Buah? Atau satuan lain tapi tetap bernilai dan berubah-ubah. Pendapatan misalnya, harga, biaya, investasi, satuannya apa? Rupiah misalnya, dolar. Penjualan juga mungkin ada satuannya, kilogram, ton ya. Atau buah, unit, dan seterusnya. Jadi variabel-variabel ekonomi itu memiliki nilai ya dan berubah-ubah nilainya. Sehingga perlu adanya analisis, adanya kajian-kajian. Seperti itu ya.
Nah, suatu variabel biasanya diberi simbol X, ya, Y, Z, atau huruf lainnya, huruf Latin lainnya. Ya, secara umum memang X dan Y ya. Matematika juga kalau kita dulu belajarnya di SD, SMP, SMA juga diberi simbol-simbol X, ya lazimnya begitu, Y, dan itu seperti kesepakatan dunia saja ya. Kemudian variabel X itu biasanya disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, atau disebut juga independent variable. Sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi, atau disebut juga dengan variabel tak bebas atau dependent variable. Ada juga yang menyebutkannya variabel terikat ya. Contoh seperti tadi, harga dan permintaan. Variabel independennya harga, atau itu variabel bebasnya, atau variabel yang mempengaruhinya. Variabel yang dipengaruhinya adalah variabel permintaan, atau permintaan menjadi variabel terikat, atau variabel dependent, atau variabel tak bebasnya. Nah, kemudian ternyata variabel X dan variabel Y ini akan membentuk fungsi tertentu. Biasanya ditulis dengan Y sama dengan fungsi X. Nah, ini di matematika ekonomi juga ada nih. Nah, kalau X berubah nilainya, maka Y juga akan berubah. Atau perubahan nilai X akan mempengaruhi perubahan nilai Y. Apakah itu berubahnya searah atau berbanding terbalik. Kalau searah artinya kalau X bertambah tinggi nilainya, maka Y juga akan bertambah tinggi. Kalau tidak searah, X-nya bertambah tinggi, Y-nya malah turun. Macam tadi ya, contoh fungsi permintaan. Harganya naik, permintaannya turun. Gitu ya. Tapi itu merupakan sebuah fungsi ya, keterkaitan antara dua variabel yang membentuk fungsi tertentu. Dan matematika ekonomi atau variabel-variabel ekonomi nanti banyak yang akan membentuk fungsi-fungsi. Apakah dia nanti fungsinya garis lurus atau linear ya, atau fungsinya tidak berbentuk garis lurus atau non-linear. Makanya materi terkait dengan fungsi linear dan fungsi non-linear itu menjadi bagian yang akan kita bahas nantinya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kita mengadaptasi konsep matematika ya, fungsi non-linear, fungsi linear, kemudian diadaptasi untuk bisa diterapkan, diaplikasikan di berbagai bidang ekonomi, di variabel-variabel ekonomi yang tadi yang akan membentuk fungsi-fungsi tersebut. Nah, misalnya ini namanya fungsi nih. Y sama dengan 2 tambah 0,05x. Atau Y sama dengan 2 tambah 0,5x kuadrat. Nah, Y sama dengan 2 tambah 0,5x itu fungsinya linear. Ya, kalau Y sama dengan 2 tambah 0,5x kuadrat itu fungsinya non-linear. Nah, jadi suatu fungsi berguna untuk mengetahui nilai Y kalau nilai X-nya sudah diketahui terlebih dahulu. Ya. Misal, Y sama dengan 2 tambah 0,5x tadi ya. Kalau X-nya sama dengan 4, maka Y-nya kita langsung tahu berapa. Kalau Y, X-nya sama dengan 4, 4 kali 0,5 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kalau X-nya 4, Y-nya sama dengan 4. Kalau X-nya 6, Y-nya sama dengan 5. Yang untuk fungsi Y sama dengan 2 tambah 0,5x. Fungsi yang kedua Y sama dengan 2 tambah 0,5x kuadrat misalnya. Nah, jika X-nya sama dengan 2, 2 pangkat 2, 4 tambah 0,5 kali 0,5, 2 tambah 2, 4. Jadi kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 4 di fungsi yang kedua. Jadi suatu fungsi berguna untuk mengetahui nilai Y kalau nilai X-nya sudah diketahui terlebih dahulu. Bisa juga nilai Y tersebut dinamakan nilai perkiraan atau ramalan yang amat berguna untuk dasar perencanaan. Nah, harganya naik dari 6.000 ke 10.000. Kita masukkanlah nanti angka 10.000 ke persamaan fungsi permintaan misalnya. Kita bisa tahu, kita bisa perkirakan atau bisa ramalkan berapa permintaan yang akan terjadi kalau harganya dinaikkan.
tadi dari 6.000 ke 8.000. Berarti kan kita memperkirakan atau meramalkan. Nah, mungkin di saat-saat menjelang Lebaran atau Tahun Baru, ya, Natal gitu ya, banyak diskon. Diskon itu kan artinya harga yang turun gitu ya. Harga turun, diskon 20%. Harganya turun berarti 20%. Katakanlah dari 100.000 jadi 80.000. Mereka sudah punya fungsi permintaan. Nah, jadi kalau harganya turun dari 10.000 ke 8.000, sudah bisa diperkirakan atau diprediksi nanti jumlah permintaannya akan naik berapa. Gitu ya. Atau kalau dia bentuknya perencanaan. Kalau tadi kan ramalan jika harganya naik 8.000. Nah, sekarang menetapkan 8.000-nya itu kan perencanaan. Nah, kalau ditetapkan 8.000, direncanakan harganya akan turun dari 10.000 ke 8.000. Kan itu namanya perencanaan. Dari perencanaan itu kemudian bisa muncul atau bisa diperkirakan, diramalkan berapa permintaan. Harganya turun dari 10.000 ke 8.000. Atau oke, kita rencanakan harganya turun dari 10.000 ke 6.000. Maka bisa diperkirakan atau diramalkan berapa permintaan yang nantinya akan terjadi gitu ya. Jadi variabel X-nya itu variabel perencanaan, variabel Y-nya itu nanti menjadi variabel ramalan atau perkiraan. Di samping untuk mengetahui nilai Y, fungsi juga berguna untuk mengukur pengaruh dari perubahan X terhadap Y. Mengukur perubahan berapa persen gitu ya. Kalau X berubah sekian persen, maka Y akan berubah sekian persen gitu ya. Mengukur perubahannya. Ya, kira-kira begitu. Dengan mengetahui besarnya pengaruh X terhadap Y, dapat untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu kegiatan ekonomi atau kebijakan ekonomi. Efektif nggak? Atau misalnya kebijakan makro, Sri Mulyani Menteri Keuangan mau menurunkan suku bunga Bank Indonesia dari 3% jadi 2,5% misalnya. Ya, Sri Mulyani sudah bisa menganalisis efektif atau tidaknya itu penurunan suku bunga itu. Sehingga atau mungkin kasus-kasus lain ya, sehingga tanpa mengetahui matematika sebagai alat analisis, ya seorang ahli atau konsultan atau mungkin yang apa ya, yang mau menganalisis gitu ya, sepertinya hanya bisa menyalankan hal-hal yang sifatnya kualitatif saja ya, hanya narasi-narasi saja. Tapi dengan menggunakan analisis dengan pendekatan matematika, keakuratan analisisnya, saran-sarannya bisa lebih kuantitatif, bisa lebih akurat, dan bisa lebih tepat karena sudah menggunakan kuantitas, menggunakan angka-angka gitu ya. Nah, dengan menggunakan matematika sebagai alat analisis juga dapat diperoleh hasil analisis yang lebih konkret, lebih nyata, mudah untuk dipergunakan sebagai dasar perencanaan dan dasar evaluasi. Nah, kira-kira gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah model hubungan antara teori ekonomi, matematika, ekonometrika dan statistika. Nah, ilmu ekonomi itu ya seperti ini, kualitatif sesungguhnya, tidak memberikan nilai-nilai angka-angka. Contoh, yang tadi ya, jika harga naik maka permintaan akan turun. Itulah ekonomi. Narasi. Tapi kita bisa terjemahkan dalam persamaan matematis. Seperti ini. Q sama dengan fungsi P. Tidak lagi Y sama dengan fungsi X. Kita sudah gunakan Q dan P karena sudah kita tahu itu apa variabel ekonominya, harga dan permintaan barang. Kalau X dan Y kan kita tidak tahu itu matematis. Tidak tahu kita X-nya apa, Y-nya apa. Nah, ini sudah tahu kita. Ternyata variabel yang mau kita analisis di ekonomi katakanlah harga dan kuantitas permintaan barang. Ya, kita buat dalam bentuk fungsi matematis. Q sama dengan fungsi P atau Q sama dengan A kurang BP. Itulah persamaannya. Kalau di matematika Y sama dengan A kurang BX atau A tambah BX misalnya. Kemudian ahli ekonometrika itu membuat taksiran. Berapa nilai A, berapa nilai B. Dihitunglah itu ya. Kemudian digunakanlah dalam menganalisis pasar barang ya, permintaan dan harga barang itu ya. Kemudian oleh ahli statistika disajikanlah dia. Wah, ini hasilnya dari hasil analisis tadi. Sehingga bisa ditaksir berapa nanti permintaan,
Kalau harganya naik, kalau harganya turun, kalau berubah sekian persen, bertambah sekian persen, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini dia matematika untuk ekonomi itu ya. Pertama, teori ekonomi biasanya dinyatakan dalam bentuk kualitatif seperti tadi. Misalnya jika harga produk naik maka jumlah permintaan turun. Teori ekonomi tidak memberikan ukuran angka. Ya, misalnya jumlah barangnya nggak ada, tapi cuman dibilang harga naik permintaan turun. Nah, ahli ekonomi lah merumuskan fungsinya menjadi bentuk kuantitatif dari yang tadinya kualitatif. Kemudian ahli ekonometrika menaksir nilai A dan B, ahli statistika menyajikan data untuk mencari nilai A dan B tadi. Itu tadi penjelasannya ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Lanjut. Apa keuntungannya belajar matematika ekonomi dan bisnis? Nah, kalau tadi ceritanya ini kewajiban, hal yang harus dilewati, diambil karena kita adalah mahasiswa ekonomi di Fakultas Ekonomi, maka ya tentu keuntungannya mendapatkan nilai mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis. Namun tidak semata-mata untuk itu tentunya ya. Keuntungannya kita mengerti teori-teori matematika dan yang tentunya berkaitan dengan ekonomi. Kalau dulu waktu SMA kita tidak tahu ini matematika belajarnya untuk apa. Karena kita sekarang sudah di Fakultas Ekonomi, kita gunakanlah matematika itu dalam bidang ekonomi. Kemudian bisa juga menggunakan teori-teori matematika dalam permasalahan-permasalahan ekonomi. Yang lain nanti juga akan dipelajari di semester-semester berikutnya, menghitung analisis kelayakan bisnis, membuat ramalan bisnis, membuat laporan bisnis. Apalagi kalian di program studi yang ya terkait dengan bisnis ya, apakah itu manajemen atau pendidikan bisnis. Sehingga saya menyarankan ke depannya, karena ini masih pertemuan awal kita ya, maka bagaimana agar kita bisa mempelajari matematika ekonomi dan bisnis, ikuti kuliahnya dengan baik, tekun belajar, kerjakan tugas-tugas KKNI ya, yang harus kalian lewati dengan jujur dan berkomitmen ya, seperti kesepakatan kita, mengikuti dengan baik ya. Kalian juga butuh memang alat-alat bantu tentunya ya, apakah itu kalkulator, Excel ya, mampu menggunakan Excel dan yang lain-lain ya, untuk mempermudah proses pembelajaran kita. Nah, ini ruang lingkupnya, apa saja yang akan kita pelajari walaupun kemarin sudah kita bahas. Ada tiga kelompok ya, aljabar atau aritmatika ya, kita akan belajari nanti fungsi linear, fungsi non-linear, grafik fungsi, mencari nilai penyelesaian dari dua fungsi atau lebih. Kalkulus ya, diferensial dan integral, tapi diferensial lah fokus kita ya. Kemudian matriks ya, matriks ini nanti mungkin akan menjadi tambahan materi kita di mata kuliah ini. Nah, ini ekonomi itu ada deskripsi economics, ekonomi dalam bentuk deskripsi, ekonomi dalam bentuk aplikasi, dan ekonomi dalam bentuk teori ekonomi. Teori-teori ekonomi terbagi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mikro itu mempelajari tentang pelaku-pelaku ekonomi, apakah itu produsen, konsumen, dan mungkin pasar ya. Itu secara teori, tapi aplikasinya nanti ada di ekonomi manajerial. Ekonomi makro mempelajari tentang 4 hal utama, yaitu pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Itu hal yang lebih besar ya. Nah, kemudian inilah pengintegrasian dari teori-teori ekonomi dengan metodologinya, dengan alat-alat analisisnya yang akan diaplikasikan ke dalam bidang ekonomi ya. Jadi matematika itu adalah alatnya saja ya, alat yang kita gunakan. Ekonometrika itu adalah pendekatan statistiknya untuk ekonomi, model-model ekonomi ya. Kita aplikasikan kemana? Ke berbagai bidang, seperti pertanian kah ya, perbandingan ekonomi, pembangunan ekonomi, perdagangan internasional, industri organisasi ya. Itu kalau dari sudut mikroekonomi. Kalau dari sudut makroekonomi nanti
bisa untuk ekonomi manajerial, ekonomi tenaga kerja, ya, keuangan publik, ekonomi perkotaan dan yang lain-lain, kira-kira begitu ya. Nah, saya pikir itulah ruang lingkup kita, bagaimana matematika ekonomi itu menjadi alat gitu ya untuk bidang ekonomi ya. Kalau tidak digunakan matematika, kita hanya terpaku untuk narasi atau kualitatif saja. Dengan adanya kuantitatif yang didekati dengan matematis, kita bisa melakukan analisis kuantitatif lebih akurat, lebih komprehensif ya, dan seterusnya. Ya. Saya pikir ini pertemuan kita pagi ini, mudah-mudahan ini menjadi awal pembuka wacana kalian, mindset kalian bahwa inilah matematika ekonomi. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke satu persatu tema-tema yang ada yang sudah kita rancang di RPS kita. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa melakukan kuliah online secara langsung. Saya sengaja merekam ini dan menggunakan ini nanti kalian bisa memahaminya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang dipahami, kalian bisa buku yang menjadi buku rujukan kita bisa kalian baca ya, kemudian dilengkapi juga dengan rujukan-rujukan lain, buku-buku tambahan, atau telusurilah di berbagai web yang ada. Nah, jika ada hal-hal yang juga masih kurang, kita boleh diskusikan di pertemuan berikutnya, karena kita sudah melakukan pertemuan tatap muka secara langsung. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.